Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian siap-siap juga menyolatkan. Nah, untuk bapak-bapaknya siap-siap menguburkan. Nah, ini jadi kita untuk persiapan-persiapan seperti itu ya sebenarnya untuk memandikan jenazah itu sama seperti ketika kita mandi wajib, mandi besar, nggak jauh beda. Bedanya hanya si jenazah ini tidak bisa mandi sendiri lagi, nah itu butuh bantuan. Nah itu aja kok bedanya. Nah kita yang bantu itu jangan terus kadang kalau memandikan jenazah itu hal yang wah begitu, nanti nggak bisa tidur. Ya ada yang nggak doyan makan dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada yang seperti itu, ya. Kita sederhanakan lah gitu ya, ini hanya membantu jenazah karena dia ini nggak bisa mandi sendiri ya, gitu. Ya jadi ya udah, kita harus mau nggak mau ya seperti itu ya. Ini makanya hukumnya wajib, tapi wajib kifayah. Jadi kalau ada yang sudah melakukan, insya Allah sudah menggugurkan ini semuanya. Tapi yang perlu kita tekankan pada diri kita ya, alangkah lebih baiknya kalau orang yang terdekat kita yang meninggal itu ya kita yang memandikan. Jadi harus siap gitu loh. Kalau mandi sendiri insya Allah semuanya sudah bisa ya, tapi untuk membantu memandikan, nah ini yang jadi. Kalau kita mandi sendiri di tempat semeter kali semeter nggak masalah ya, kamar mandinya kecil juga bisa berdiri. Lah kalau ini mau diberdirikan nggak mungkin lagi gitu kan, nggak mungkin lagi. Makanya harus ada tempat khusus untuk memandikan jenazah ya. Ini kadangkala ini saya jadi ingat dulu ketika saya di Lampung, dari pengajian ibu-ibu itu kan ada kasnya itu ya. Nah, kasnya itu untuk membuat meja khusus untuk memandikan itu dari stainless, jadi enak. Nah, kita buat bolong-bolong di bawahnya, kemudian air itu dibuat tidak turun ke bawah, tapi ada penampungnya, kemudian ada lubangnya di pojok gitu, lubangnya di pojok dialirkan dengan selang keluar, sudah hilang. Pada kesempatan kali ini tadi sudah pasien tadi sudah menjadi jenazah ini ya. Bagaimana kita sekarang mempersiapkan untuk menyucikan jenazah. Nah, itu jadi yang pertama kali itu ada syarat-syarat ya untuk orang yang menyucikan jenazah. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan orang bisa menyucikan jenazah. Karena apa? Ini membantu ya. Yang namanya membantu itu adalah ya harus amanah ya. Amanah itu artinya apa? Ya, membuka aib si jenazah gitu ya. Yang utama adalah kita sesama muslim, itu syaratnya sesama muslim. Kemudian amanah yang terutama itu, karena kondisi jenazah itu berbagai macam ya, berbagai macam. Jadi kita harus menjaga jangan sampai mengeluarkan aib
si jenazah di mana-mana. Nah, kemudian tahu tata caranya memandikan jenazah bagaimana gitu. Nah, ini ya. Jadi ada syarat tertentu, jadi tahu. Kemudian sebelum kita memandikan jenazah itu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ya. Persiapannya diantaranya adalah tadi saya sampaikan, jadi ketika kita nyuceni jenazah itu sama dengan ketika kita mandi wajib. Ketika kita mandi itu kan ya harus ada air yang suci dan mensucikan, kemudian sabun, sampo, handuk, itu udah inilah ya, udah harus kita persiapkan. Nah, yang sangat penting lagi begitu ya, yang sangat penting lagi ketika kita mau memandikan jenazah ini harus dengan APD, alat pelindung diri. Ya, kenapa? Karena kita itu kalau mandi sendiri sih nggak ada masalah, nggih. Kita mau biar mau sabunan, mau sampoan, ini nggak ada masalah. Tapi ketika kita membantu memandikan, itu kadangkala ya, yang kita bantu itu kondisinya berbagai macam, ya, berbagai macam. Kadang kalau keluarga itu merawat si pasien dengan ya bagus gitu ya, insya Allah nggak ada masalah, nggak ada luka, nggak ada. Tapi kadangkala ada orang sakit itu yang lukanya di mana-mana, kemudian ya berbagai macam lah begitu. Itulah perlunya APD atau alat pelindung diri. Minimalnya itu adalah ada masker. Nah, masker ini maksudnya apa? Nah, ketika kita tutup seperti ini, ya, insya Allah ini mengurangi. Kan kadang ya manusiawi lah ya, kita seperti itu akan ada rasa jijik mungkin atau apa saja, menghilangkan rasa-rasa itu kita pakai masker. Oke? Kita pakai masker, kemudian handscoon, sarung tangan. Nah ini ya, sarung tangan. Kemudian ada juga setelah kita sarung tangan seperti ini, ya, kita pakai. Kemudian ini apron atau celemek seperti ajeng masak nih ya. Seperti ketika mau masak, ya, ini ada celemek seperti ini. Ini sekarang ada yang habis pakai, ya. Habis pakai ini seperti ini. Ini bisa habis dipakai langsung buang. Nah itu kita tali di sini. Ya. Ini diantaranya adalah alat pelindung diri kita. APD-nya seperti ini. Ini yang minimal. Nah, ketika jenazah itu ada jenazah, kalau di rumah sakit berbagai macam ya. Nah itu ada yang terutama sakit-sakit yang bisa menular, misalnya HIV, TBC, kemudian ya luka-luka yang mengeluarkan cairan begitu, itu kita perlu APD yang lebih. Ya. Apa APD yang lebih? Nah itu sarung tangan bukan hanya yang seperti ini, tapi yang karet, ya. Sarung tangan karet yang panjangnya sampai ke siku. Nih, kemudian maskernya juga enggak seperti ini. Ini masih bisa bau gitu ya, masih bisa. Tapi pakai masker yang khusus yang ada moncongnya begitu, insya Allah itu kedap, ya, kedap bau gitu, nggak akan bau lagi. Kemudian masih ada lagi kacamata dan penutup kepala.
penutup kepala. Kemudian baju khusus. Baju khusus itu apa? Ya, ada baju khusus untuk memandikan yang apa? Karetan, kemudian ininya khusus juga, apronnya itu khusus ya, pakai celemek khusus, kemudian pakai sepatu boot. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak kena, paling tidak air tidak akan mengena. Itulah perlunya alat pelindung diri supaya ketika kita membantu memandikan jenazah itu tidak ada rasa wigih-wigih enggak ini lagi, santai saja begitu supaya bisa membantu dengan enak. Nah, kemudian kita sediakan juga kapur barus yang sudah ditumbuk ya. Kapur barus ini nanti kita ambil kira-kira segenggam, kemudian dilarutkan di kira-kira satu gayung, satu gayung air gitu ya, untuk akhir ketika sudah hampir di andui, sudah selesai memandikan, terus terakhir dengan ini ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah tempat. Nih, kita mempersiapkan tempat yang tertutup. Kenapa begitu? Karena kebiasaan yang salah kaprah ini di masyarakat itu kadang tempat tertutup itu memaknainya beda ya. Jadi ditutup jari ditutup jari muter begitu ya. Kemudian apa? Dipegang, orang saling megang sampai banyak banget gitu. Nah, kemudian sambil melihat yang memandikan jenazah ini. Ya Allah, saya kadang-kadang. Jadi ketika kita memandikan jenazah itu, kita upayakan atau kita ya disamakan seperti kita lah gitu. Kalau kita mandi dilihat orang, kira-kira pripun. Jangan sampai ada yang melihat, kecuali yang membantu ya. Ini supaya di masyarakat itu masih sering yang seperti itu ya. Jadi tempat tertutup itu maksudnya tertutup dari mata memandang, banyak mata memandang. Nah, diupayakan yang bisa melihat itu ya yang membantu saja gitu ya. Kalau tim di PK itu cukup 2 orang, kecuali nanti ketika mengangkat, nah itu butuh teman mungkin ya. Tapi ketika memandikan sebenarnya cukup 2 orang. Paling kalau ada yang mau membantu, keluarga yang membantu, yang siapa yang membantu itu hanya ngambilin air atau yang gitu ya. Jadi kita siapkan tempat memandikan yang tertutup ya. Nah, kemudian air tadi yang suci dan mensucikan. Kalau bisa ada yang pakai selang ya. Untuk apa? Untuk membersihkan nanti lebih bersih lagi gitu ya. Jadi kita mulai untuk proses memandikan. Ketika sudah siap semua, tadi terutama ini saya sudah pakai APD saya sudah pakai APD, kemudian sudah siap sampo, sabun gitu ya. Biasanya kalau lebih enak itu sekarang sabun cair gitu. Nah, kalau ini sabun sekali pakai untuk 1 orang. Kalau di PKO memang ada paketnya begitu ya. Paket itu untuk persediaan 1 orang, tapi nanti juga ketika di kamar memandikan jenazah itu ada sabun cairnya.